Ya. Dan ada perkataan yang bagus dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan dalam Majmu' Fatawanya, la budda lil 'abdi min awqatin yanfaridu fiha bi nafsihi fi du'aihi wa dzikrihi wa salatihi wa tafakkurihi wa muhasabatihi li nafsihi wa islahi qalbihi. Ini perkataannya bagus. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sepatutnya bagi seorang hamba dia memiliki waktu-waktu yanfaridu fiha bi nafsihi. Dia menyendiri di waktu tersebut. Apa yang dia lakukan? Dia menyendiri dalam rangka berdoa kepada Allah. Dia menyendiri dalam rangka berzikir kepada Allah. Dia menyendiri dalam rangka salat kepada Allah. Dia menyendiri dalam rangka bertafakur tentang kebesaran makhluk Allah, tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka, tentang alam kubur. Dia pikirkan itu. Karena itu semua hak pasti terjadi. Kemudian dia menyendiri dalam muhasabah, merenungi, mengintrospeksi dirinya. Dia pikirkan apa yang telah dia lakukan, kebaikan apa yang telah dia lakukan, bagaimana dia dengan hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dia renungi solat-solat dia renungi amalan dia renungi dosa-dosa dia dan seterusnya. Ya, dan dia menyendiri dalam membenahi hatinya. Dia menyendiri dalam rangka islah al-qalb, membenahi dan memperbaiki hatinya. Dan ini penting. Jadi seseorang itu dia punya waktu. Misalnya dia bangun sebelum subuh, dia duduk. Kalau mungkin tahajud, dia tahajud. Kalau enggak dia sholat witir, kemudian dia duduk. Dia merenung. Apa yang telah dia lakukan selama ini dia hidup. Ya, dia merenung bagaimana sholatnya dia, bagaimana ibadahnya dia, bagaimana kehidupan dia, duniawiyah dia, dan seterusnya. Dia merenung itu. Ya, dan subhanallah kalau dia merenung mengingat dosanya, hingga meneteskan air mata, maka dia masuk di dalam hadis rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Seorang lelaki mengingat Allah Azza wa Jal sendiri atau berduaan dengan Allah, maka dia meneteskan air mata. Dan seseorang ketika dia banyak memiliki waktu-waktu seperti ini, ya ikhwah, ini sebab terbesar yuraqiq al-qulub. Sebab terbesar hatinya itu lembut. Ya, dia sering berbuat ini, hatinya akan lembut ya. Kenapa? Karena dia memikirkan aib dirinya dan memikirkan kehidupan ukhrawiyah dan kehidupan duniawiyah, hakikatnya dan seterusnya. Ya, makanya manusia kalau tidak punya waktu untuk tafakur seperti ini, semua waktu dihabiskan buat manusia. Semenjak dia melek sampai tidur lagi, dia berinteraksi dengan manusia dan tidak memberikan waktu berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, beliau berkata, "Khudhu bihadzikum minal i'tizal." Ambillah bagian dari hidup kalian untuk menyendiri, merenungi dan tafakur. Ya. Ya, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah juga menjelaskan seseorang itu dianjurkan untuk bertafakur atau bermuhasabah sebelum tidur. Jadi seseorang itu sebelum tidur dia yuhasib nafsah. Dia bermuhasabah. Hari ini apa yang telah dia lakukan? Dia pikirkan sholat subuhnya, sholat duhurnya, sholat asarnya, sholat maghribnya, sholat isyanya. Dia pikirkan, apakah dia mengerjakannya secara sempurna atau tidak. Kalau secara sempurna, maka dia meminta kepada Allah al-qabul, diterima. Kalau tidak sempurna, dia istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia pikirkan sunnah-sunnahnya. Apakah dia menjalankan sholat sunnah rawatib apa tidak. Kemudian dia pikirkan sunnah-sunnah yang lain. Dia sholat tidak duha 2 rakaat. Paling tidak. Kemudian dia sebelum tidur witir atau tidak. Kemudian dia merenungi hari ini dia baca Al-Quran atau tidak. Disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau misalnya kelewat wiridnya dari baca Al-Quran, maka dia mengejarnya sebelum tidur. Kemudian dia pikirkan hari ini ya bagaimana dia dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dan seterusnya dia pikirkan. Nah, kalau ada kebaikan, dia memuji Allah Azza wa Jalla dan meminta al-qabul. Kalau ada keburukan,
maka dia meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini amalan ini muhasabah, ya, amalan yang azim, yang agung, menyebabkan seseorang itu banyak berbuat baik dan meninggalkan kemaksiatan. Dan antum bayangkan kalau orang hidup nggak pernah muhasabah, orang hidup nggak pernah mengoreksi dirinya, ya, dia nggak pernah mengoreksi sholatnya, dia nggak pernah mengoreksi amalannya, dia tidak pernah mengoreksi dosanya dan seterusnya, ya, maka subhanallah, ya, kapan dia bisa memperbaiki dirinya tanpa muhasabah? Ya, maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mudahkan kita bisa bermuhasabah.